Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin Cimaraga ini selaraskan keanggunan. Aku ingin negeriku ini menuliskan karismamu. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya saudara, hari ini kita memperingati peringatan kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia yang ke-76, hari Selasa 17 Agustus 2021. Dan kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Berkatan. Suasana kemerdekaan tahun ini sama dengan tahun lalu, masih di masa pandemi. Tentu ada banyak keterbatasan yang tidak bisa kita hindari, yang akhir-akhir ini kita jalani dalam bentuk mentaati protokol kesehatan. Dan hari ini kita akan diajak merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Mari kita simak bersama-sama. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah orang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut pada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Maka mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus pada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara, ini bacaan wajib untuk peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengingatkan kita kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai warga gereja. Dua-duanya harus berjalan seiring, bukan 50%, tetapi dua-duanya harus 100%. Seperti ungkapan dari Monsignor Sugio Pranoto, kita harus bisa menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Tidak bisa ditawar lagi. Ideologi negara ini harus juga menjadi ideologi yang kita terapkan ketika kita menjalankan iman kita. Karena pada dasarnya di dalam Pancasila sudah jelas disebutkan, di sana ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara ini dengan sangat gamblang mengakui bahwa Tuhan memang menjadi penuntun dan pedoman tujuan arah dari negara ini. Maka ketika itu diperdebatkan, rasanya kita hanya memperdebatkan hal-hal yang tidak perlu, karena sila pertama dan 5 sila dari Pancasila adalah final untuk berdirinya negara kita ini. Ketika itu dirubah, maka bisa dikatakan negara ini menjadi tidak ada lagi, karena negara ini sudah mengambil dasar itu sejak awal berdiri.
Dan kalau kita melihat sila-sila lain dari 2 sampai dengan 5, semuanya ada dalam ajaran kita, dalam ajaran gereja kita. Bagaimana kita harus memanusiakan sesama kita, bagaimana kita harus mendahulukan kepentingan orang banyak kelompok, bagaimana kita harus bersatu dengan orang-orang di sekitar kita menjadi persatuan, dan bagaimana kita harus berbuat adil dan menjalankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu rasanya ada semua dalam ajaran Kristus yang dimuarakan dalam satu kata, kasih. Jika kasih kita hayati dalam kehidupan sehari-hari, maka otomatis kita sudah menjalankan kelima sila dari Pancasila. Karena kasih berasal dari Allah dan kasih kita terapkan kepada sesama kita. Maka saudara, sebagai orang Kristiani, orang Katolik, kita jangan menjadi orang beragama yang mengurung diri dalam tempurung agama kita. Kita harus mau ajar atau menyatukan diri kita secara utuh di tengah masyarakat. Kita harus mau serawung dengan orang-orang di sekitar kita. Apalagi dalam situasi pandemi sekarang ini, kita harus mau melakukan sesuatu untuk mengubah situasi ini menjadi lebih baik, sekecil apapun. Kita bisa saja mengkritik pemerintah, tetapi saya sangat yakin ketika mereka yang mengkritik pada posisi pemerintah, mereka juga belum tentu bisa mengatasi situasi yang tidak mudah ini. Pemerintah harus menjaga kestabilan ekonomi, di sisi lain harus juga menjaga atau memperbaiki atau mempertahankan kondisi kesehatan rakyatnya. Dua sisi yang sama-sama berat, dua sisi yang sama-sama harus dijalankan. Daripada kita mengkritik bahkan menghina dan itu tidak produktif, lebih baik kita melakukan sesuatu meskipun kecil untuk memperbaiki keadaan ini. Dan itu dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita sendiri. Sangat absurd atau tidak masuk akal ketika saat ini kita mengatakan bahwa COVID itu rekayasa dan tidak ada. Karena kenyataan di sekitar kita sudah menunjukkan semuanya itu. Maka saudara, di hari kemerdekaan ini marilah kita menunjukkan posisi diri kita sebagai sumber solusi dan bukan menjadi beban masalah bagi negara ini. Mari kita berikan apa yang kita miliki meskipun sedikit untuk memperbaiki situasi dan kondisi di negara kita, agar sang merah putih tetap berkibar, agar negara kita segera terbebas dari situasi yang tidak mudah ini. Mari bersatu bergandengan tangan, karena pada dasarnya kebinekaan yang kita miliki adalah kekuatan yang luar biasa. Itu sudah ditunjukkan oleh pasangan bulu tangkis kita ya, Grecia Poli dan Apriani. Mereka berbeda iman, tapi karena mereka bersatu, saling dukung, saling bantu, saling gandeng, mereka bisa mewujudkan impian mereka. Dan saya yakin dalam bidang yang lain kita pun bisa melakukannya. Mari bersatu, bergandeng tangan demi Indonesia yang terus